Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies dan ini adalah sagu keju. Sagu keju ini tidak termasuk ekonomis tapi juga tidak termasuk premium. Jadi ini harganya sedang-sedang saja. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk teman-teman yang sudah punya buku resep dari saya tentang cookies, resep ini sedikit berbeda daripada yang ada di buku. Resep ini saya bikin lebih simple, lebih anti gagal, dan juga lebih mudah. Sekarang kita akan siapkan sagu. Untuk sagu, saya pakai sagu yang terbaik menurut saya. Saya pakai tepung sagu alini yang sudah saya sangrai dengan beberapa lembar daun pandan. Dan untuk mentega atau margarin, di sini saya pakai Anchor Baker Mix 100 gram dan saya tambahkan dengan gula halus. Kita akan mixer sampai menjadi creamy. Dan untuk menteganya nanti bebas, jangan berpatokan dengan yang saya pakai. Kalian bisa pakai margarin, kalian bisa pakai campuran antara margarin dan mentega, atau mau full mentega juga bisa. Sekarang kita akan gunakan telur. Untuk telur, 1 kuning telur dan sedikit putih telur. Total yang saya gunakan adalah 20 gram. Sedikit putih telur saya pakai di sini untuk memperkokoh adonan ini agar hasil dari sagu keju ini tidak mudah patah, tapi rasanya tetap enak. Sekarang kita akan tambahkan dengan santan. Untuk santan kita perlu 30 gram saja. Dan apabila kalian menggunakan mentega tawar, kalian harus tambahkan garam. Karena Anchor Baker Mix sudah asin, jadi saya tidak kasih garam lagi. Dan untuk keju di sini saya pakai keju edam. Kalian bisa pakai keju edam cheesy, itu murah dan enak, atau pakai keju edam asli juga bisa. Untuk sagu saya tidak campurkan semua, kita sisakan sedikit atau kalian masukkan secara bertahap. Dalam proses pencampuran ini jangan pakai mixer, diaduk saja dengan spatula seperti ini. Di sini saya juga tidak tambahkan dengan vanila ekstrak atau vanila bubuk karena sagu yang saya buat ini sudah wangi banget, wangi pandan. Udah enak banget, tidak perlu pewangi yang lain. Jadi nanti kalau kalian mau sangrai sagu, pakai daun pandan yang lumayan banyak agar hasilnya wangi banget. Video sangrai sagunya kalian bisa lihat di video saya yang lama. Kali ini saya ingin menekankan konsistensi dari adonan ini akhirnya, karena masih ada beberapa komen yang mengatakan bahwa sagu keju yang mereka buat tuh beleber, jadi besar-besar gitu. Sementara setiap saya bikin selalu bagus ya, tidak pernah sampai beleber berantakan kemana-mana, hancur gitu, selalu cantik. Makanya saya bingung, dan kali ini saya bikin tanpa saya skip nih proses pengadukan dan hasil akhir agar kalian bisa lihat hasil akhirnya tuh seperti apa konsistensinya. Dan ini gampang sekali di piping teman-teman. Di sini saya tidak pakai susu bubuk. Tapi kalau kalian mau pakai susu bubuk bisa pakai 10 gram saja. Dan itu tidak perlu ada perubahan yang lain. Karena ini menurut saya masih bisa ditambah 10 gram lagi susu bubuk. Untuk resep lengkap kalian bisa lihat di samping atau baca box deskripsi. Untuk piping kita perlu sepuit 4B. Dan kita perlu 2 piping bag. 1 piping bag untuk yang sepuit, 1 piping bag untuk adonan. Agar kalian benar-benar berhasil membuat sagu keju ini,
Kita akan piping cukup 1 atau 2 saja. Kemudian kita panggang dan kita lihat hasilnya, apakah akan melebar atau tidak. Jangan langsung dipanggang semua. Apabila hasil trial ini, sagu kejunya ini melebar, kalian tambahkan dengan tepung. Dan ketika kalian piping ini terasa berat sekali, bikin sakit tangan, kalian tambahkan dengan mentega atau margarin. Di sini saya panggang dengan suhu 130 derajat api atas dan bawah. Karena oven saya ini kebetulan panasnya tuh cukup bagus untuk bikin cookies ya, matangnya cepet. Dan ini seperti kalian lihat hasilnya tidak melebar ya. Tadi sagu yang saya siapkan 200 gram masih tersisa 25 gram, 26 gram. Jadi kalian cukup pakai 175 gram saja. Dan ini kalian lihat teman-teman, gampang banget di pipingnya ya, tidak perlu pakai tenaga. Kalian bisa bikin motif seperti ini ataupun mau dibikin bunga juga boleh. Tapi untuk sagu keju saya lebih suka yang seperti ini. Dan pastikan ujung-ujungnya yang sudah naik-naik ke atas itu nanti kalian rapikan dulu. Dan karena saya ingin satu resep ini jadi bisa dipiping dalam satu loyang semuanya, ini kan jaraknya tadi jauh-jauh. Saya bekuin dulu, setelah dibekuin baru saya pindah-pindahin. Jadi mudah untuk dirapikan dan tidak makan tempat. Jadi saya bisa panggang langsung satu loyang saja. Atasnya kita bisa kasih taburan keju parut. Dan ini saya juga tetap pakai keju edam. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya tergantung dari oven kalian masing-masing. Dan ini adalah hasilnya setelah saya panggang sebentar saja, hanya sekitar 25 menit. Sekarang kita akan hitung harga modal. Modal dari kita total belanjanya itu sekitar 33.000. Kita tambahkan 30% karena saya menggunakan oven listrik. Jadi modal satu resep ini sekitar 44.000. Dan banyak sekali orang yang tanya, hasilnya berapa toples Ci? Hasilnya dapat berapa banyak? Cara hitungnya gampang. Kalian tambahkan saja semua berat dari adonan yang kita pakai. Jadi total berat bahan yang kita pakai adalah 482. Ini belum termasuk keju taburan. Jadi bisa saya katakan hasil dari sagu keju ini adalah setengah kilo atau 500 gram. Kurang lebih. Harga jualnya berapa Ci? Kalau harga jual nanti kalian sesuaikan dengan pasar daerah masing-masing, karena daerah Jakarta, daerah luar kota, daerah luar pulau harganya berbeda. Untuk rasa dari sagu keju ini lumayan enak. Menurut saya sedikit kering. Tidak seperti yang premium. Kalau yang premium kan ketika kita makan dia lumer banget. Tapi yang ini sagunya terasa. Jadi pastikan kalian pakai sagu yang terbaik ya. Jangan sagu asal-asalan. Selesai sudah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.